Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan menjadi sebuah landasan dalam gerak hidup kita pada hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru, anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun dan menerangi kami untuk kami bisa memahaminya. Kami siap merenungkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memenuhi tujuan Allah. Bacaan kita ada di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Sebaiknya kita baca sama-sama saudaraku. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, firman Tuhan begitu luar biasa pada pagi hari ini. Segala sesuatu di dunia ini yang Tuhan jadikan, Tuhan ciptakan, semua ada alasannya, saudara. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kesenangan hatinya, untuk memuliakan namanya, dan akhirnya untuk menjadi serupa dengan dirinya. Saudara, begitu kita dilahirkan dan menjadi keluarga Allah, Allah ingin kita bertumbuh ke arahnya. Ya, Tuhan akan disenangkan ketika kita bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa secara rohani. Ya, dewasa secara rohani itu dimulai dengan hidup yang selalu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Penyembahan kita kepada Allah mendatangkan kemuliaan baginya. Kasih kita kepada sesama itu pun mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Atau ketika kita mengerahkan semua karunia, semua talenta yang kita miliki untuk melayani sesama, itu pun mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ya saudara, tetapi yang terpenting, kita harus terus bertumbuh, terus berubah menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani yang sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Seperti ayat pokok tadi kita katakan. Ya, Allah akan sangat disenangkan, akan sangat dimuliakan ketika kita menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara, saya yakin saudara pernah mendengar pujian yang mengatakan seperti ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan namamu. Ya, pada pagi hari ini temanya kurang lebih seperti lagu ini, saudara. Ketika kita menerima Kristus, maka Allah akan mulai menggarap kita, menggarap saudara dan saya. Allah akan memberikan kehidupan dan sifat-sifat yang baru kepada kita. Ya, memang tidak mudah, saudara. Tetapi ayat pokok tadi katakan, dengan Roh Kudusnya, karena Tuhan itu adalah Roh,
Dia bisa melakukan semua. Dengan Roh Kudusnya, Tuhan akan terus melakukan perubahan-perubahan itu. Dia akan memperbarui karakter dan sifat-sifat kita di sepanjang sisa hidup kita ini. Di sepanjang sisa hidup kita ini. Seperti di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat saudara. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, luar biasa karya Roh Kudus untuk kita. Dia akan melakukan di sepanjang hidup kita, mengubahkan kita. Manusia batiniah kita akan menjadi serupa dengan Dia. Saudaraku, Roh Kudus akan terus menuntun kita. Dia akan menuntun kita untuk kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Seperti di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam setiap gerak hidup kita selalu mengenakan hidup Yesus. Berpikir seperti Yesus, merasa seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Semua harus seirama, sefrekuensi, mengikuti keteladanan dan jejak hidup Yesus. Saudara, dengan Roh Kudus, kita pun akan dimampukan untuk dapat mematikan manusia lama kita. Manusia lama kita dimatikan. Dan dengan Roh Kudus pun kita diberi kesanggupan menghidupkan dan menumbuhkan manusia baru, manusia Allah, sampai mencapai kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah itu yaitu serupa dengan gambar Yesus. 2 Korintus 3 ayat yang 18c pun seperti itu katakan. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, dengan Roh Kudusnya, kita pun akan dimampukan untuk selalu memilih. Memilih segala sesuatu yang benar, saudara. Kita akan memilih hidup dalam kebenaran. Hidup mensucikan diri. Ya, seperti Yesus yang hidupnya suci. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat 10 sampai 11, saudara. Filipi 1 ayat 10 sampai 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah, untuk kemuliaannya, untuk kesenangan hatinya. Luar biasa, saudara. Jadi, saudaraku, ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Lakukan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maka Roh Kudus, penolong yang sejati itu, akan terus menuntun kita, akan terus membimbing kita, akan terus menerangi kita, untuk kita dapat memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Saudara, tujuan Allah dalam hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambarnya, yang akhirnya kita bisa mendatangkan kesenangan bagi Tuhan dan boleh mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas renungan yang begitu luar biasa, untuk kami bisa memahami bahwa tujuan kami Engkau ciptakan adalah untuk menjadi serupa dengan diri-Mu, sehingga kami boleh
menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus penolong kami, teruslah berkarya dalam hidup kami, memperbarui hidup kami, untuk kami bisa menjadi serupa dengan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ketika Roh Kudus menguasai kami, kami akan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.